Ada satu hal yang menjadi perbedaan paling mendasar antara negara-negara barat dan negara-negara timur. Di negara-negara barat, konsep waktu itu berbeda dengan di negara timur. Dimana kalau ketika kita melihat ke negara-negara Eropa atau barat gitu, Amerika, Eropa dan sekitarnya, kita bisa mengetahui bahwa dalam konteks mereka waktu apalagi usia itu sangat-sangat eh, panjang bisa dibilang ya. Jadi gini, kita akan sangat lumrah ketika ngelihat orang-orang di Eropa atau di Amerika ya negara barat itu mereka memulai ulang hidup mereka ketika di usia yang menurut kita itu tuh udah tidak pantas lagi untuk memulai apapun gitu. Contoh, ketika usia 40 tahun, usia yang untuk orang Indonesia itu seharusnya udah menjadi usia usia yang udah sangat harus wajib mencapai puncak karir. Karena itu tuh bisa dibilang semacam peak dari apa ya, peak itu puncak atau hasil dari apa yang udah dilakukan di usia sebelumnya. Jadi di usia 40 itu menurut keyakinan orang-orang kita di timur Indonesia, mungkin Asia Tenggara atau ya Asia lah ya mungkin ya. Dimana di usia 40 itu kita sudah seharusnya menikmati hasil, bukan lagi berjuang. Jadi kita harusnya sudah menghasilkan uang yang banyak, sudah bisa ya hal sederhananya sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, mempunyai keluarga dan semacamnya. Tapi akan sangat lumrah ketika kita melihat di usia yang sama, di rentang waktu yang sama, untuk orang-orang di negara barat itu hal yang lumrah untuk ya mungkin tidak memiliki rumah, atau belum memiliki pasangan, atau belum memiliki karir yang jelas gitu. Karena bagi mereka, there's always another time. Karena bagi mereka waktu itu depends gitu. Kita selalu bisa memulai ulang hidup kita. Bagi sebagian orang Indonesia seperti kita, justru itu hal yang berkebalikan gitu. Dimana di usia 25 orang-orang udah diekspektasikan untuk sudah sukses, sudah punya jenjang karir yang jelas, sudah punya pekerjaan yang jelas. Dimana sangat berkebalikan dengan orang-orang yang ada di negara barat, yang Eropa atau Amerika, dimana mereka itu masih sangat bisa atau sangat lumrah untuk memulai hidup mereka di usia 40 tahun. Usia yang bagi kita sudah terlalu tua untuk memulai segalanya. Makanya kita nggak jarang ketika ngelihat orang-orang yang cerita dari orang-orang sukses di mana mereka itu baru memulai karirnya itu di usia 40 gitu. Kayak Colonel Sanders, ya ini yang klasik lah ya. Cerita soal Colonel Sanders yang memulai bisnis KFC di usia berapa? 80 entah. Resep KFC itu umur 80 entah 70 tahun gitu. Apa 60 gitu. Ya artinya sudah di atas 50 tahun di mana dia memulai bisnis KFC-nya kan. Terus ada juga cerita seorang desainer kalau nggak salah, pendiri merek apa gitu, perempuan. Dia baru mulai bisnisnya atau belajar menjadi itu di usia 50. Dan itu hal yang lumrah untuk memulai hal-hal baru di usia yang sudah dalam tanda kutip tua gitu ya. Dan itu menjadi pressure tersendiri bagi orang-orang di usiaku sekarang. Sekarang aku usia 25 dan aku bisa dibilang belum mempunyai kerjaan yang oke. Dan karirnya juga kayaknya nggak oke juga. Dan itu menjadi suatu perspektif baru bahwa hidup memang tergantung dari mana kita melihatnya gitu. Sukses itu depends atau tergantung dari mana kita bisa melihatnya, dari sudut pandangnya gitu. Kalau dari sudut pandang orang-orang yang udah kaya sejak kecil, ya jelas umur 25 itu udah sangat terlambat untuk memulai segalanya gitu. Bahkan sebagian temanku ada yang udah memulai karirnya itu di usia 19, 20, mereka udah concern dengan apa yang mereka lakukan, mereka udah tahu dengan apa yang akan mereka lakukan di hidup mereka gitu. Sementara di aku, kayaknya bagiku hidup itu baru mulai di usia 23. 23 atau 24 ya, ketika aku baru lulus kuliah, baru dihadapi dengan realita. Dimana aku sendiri sebenarnya sebenarnya nggak menyesal dengan apa yang udah aku jalani, cuman aku agak bingung aja nih, ini aku harus kemana nih, karena kita hidup di masyarakat yang berkelompok gitu ya, kita itu masyarakat komunal, jadi opini orang lain terhadap kita itu sangat berpengaruh.
Jadi setiap keputusan yang aku ambil tuh aku mikirkan ini juga, mikirkan pendapat orang lain juga, pendapat keluarga aku, pendapat teman-temanku gitu. Jadi aku kayak ragu-ragu gitu, ini bener nggak ya jalur yang aku ambil ini ya? Kok teman-temanku udah dalam tanda kutip udah lebih baik dariku semua ya kadernya. Aku kok gini-gini aja. Itu juga menjadi concernku dan atau kepikiran lah gitu. Bahasa simpelnya kepikiran ini gimana tentang hidupku ke depannya. Mungkin bagi teman-teman yang ngerasain juga di usia 25 atau menjelang 25 atau ya quarter life lah. Boleh komen juga. Kira-kira jalan hidup yang teman-teman ambil sekarang ini sudah merasa benar atau aku kayaknya nggak yakin ya dengan apa yang udah aku jalani selama ini. Karena tidak karena nggak ada salahnya juga kan mempertanyakan jalan hidup yang sudah kita ambil. Cuman kalau di aku tidak menyesal dengan apa yang sudah aku lalui gitu. Karena penyesalan itu cuman ya bisa dibilang nggak ada gunanya gitu. Kalau udah menyesal apa? Kita harus berubah ke depan gitu. Ketika kita menyesal sudah melewati apa yang kita alami selama ini, ya jalan satu-satunya untuk memperbaiki ya berubah. Berubahnya ke arah yang mana? Gak tahu. Waktunya akan menjawab. Oke, segitu aja. Thanks.